Beberapa hari ini kita kembali dilanda ketidakpastian, baik global maupun domestik. Salah satunya, mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang memicu kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral. Apakah IHSG yang telah terkoreksi akan kembali terkoreksi lagi? Atau justru berpotensi naik kembali setelah semua risiko terserap di dalam penurunan harga beberapa bulan terakhir? Apa saja saham-saham yang menarik untuk dikoleksi para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Abida Masih Arman, analis BRI dan Reksa Sekuritas. Ya, jadi dalam beberapa minggu bulan terakhir kita masuk dalam periode ketidakpastian ya, mulai dari global maupun domestik. Dan yang terbaru memang dari mundurnya atau resignation dari Gubernur BI, di mana Pak Peri Warjio secara tiba-tiba ya mundur dan digantikan oleh PJS-nya Ibu Destri ya kan. Nah, memang hal yang patut kita waspadai adalah memang ini sebagai risiko jangka pendek bagi domestik maupun global. Karena tentu saja global seperti S&P Global itu memberikan sebuah semacam peringatan gitu bahwa kita harus waspada dengan adanya resignation dari Gubernur BI seperti itu. Dan yang perlu kita cermati lagi ke depannya adalah siapakah pengganti dari Gubernur BI Pak Peri Warjio? Siapa? Itu pertanyaan yang patut kita cermati. Nah, itulah yang menjadi concern bagi asing seperti S&P, lalu dari domestik, siapa penggantinya? Kan ada beberapa kandidat ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah independensi dari BI itu sendiri. Kayak siapa penggantinya, kapasitasnya, dan seperti apa. Jadi memang tentu saja ini menjadi resiko jangka pendek ya. Nah, ya mungkin satu hal yang bikin perhatian banyak orang, karena resignation dari Gubernur BI itu bertepatan dengan BI rate yang sedang naik di hike ya kan ke angka 5,75 dan pelemahan rupiah yang menyentuh angka 18.000 sekian. Jadi memang ini yang menjadi penuh perhatian karena kalau bukan resign di momen seperti ini memang itu jadi hal yang mungkin wow tapi ya nggak sepenuh perhatian ini seperti itu. Jadi tentu saja ini menjadi risiko atau tekanan jangka pendek ya bagi rupiah dan overlook dari asing seperti itu. Tentu saja ya, hal yang patut pertama dipertimbangkan adalah terkait independensi dari Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sendiri. Dan memang kandidatnya ada dua ya, salah satunya Ibu Destri ya sebagai PJS sekarang. Dan memang kalau pasar memandang Ibu Destri itu independen dan dari kapasitasnya memang mumpuni dari berbagai pengalamannya di bidang fiskal dan moneter. Jadi untuk sekarang kan kita belum tahu persis nih siapa yang bakal kepilih. Jadi memang harus dicermati dan harus melihatlah track record belakangnya dari masing-masing kandidat seperti apa. Jadi IHSG itu sudah anjlok hampir 40% sekian dari titik all time high-nya dan sekarang sudah mulai rebound ya dan sekarang mungkin dari ATH-nya sudah 30% sekian. Dan menurut kami bahwa risiko-risiko yang ada mulai dari awalnya kan MSCI lalu terkait ketakutan akan defisit fiskal ya kan, lalu terkait outlook rating yang memperparah kinerja dari IHSG. Dan menurut kami itu semua risiko-risiko itu sudah mulai price in, dalam artian memang sudah masuk ke harga pasar. Jadi pasar itu kita nggak tahu bottom di mana, tapi mayoritas most of the risk itu sudah implied ke harga pasar sekarang. Jadi potensial upside itu lebih tinggi dibandingkan potensial downside-nya. Karena kita sudah menerima risikonya. Kita sudah menerima risiko rupiah di 18.000, sudah menerima risiko dari MSCI, dan tentu saja yang bisa kita lakukan adalah konsolidasi terkait misal dari MSCI, aturan terkait free float dari bursa regulator, terus dari emiten-emiten itu diperbaiki. Dari bursa sudah mulai bergerak dan dari emiten-emiten sudah mulai melakukan seperti right issue, lalu penambahan misal shareholder melalui berbagai skema, lalu juga
divestasi, misal pemilik afiliasinya itu menjual sahamnya sehingga memperbanyak free float. Jadi memang sudah banyak yang dilakukan oleh pihak emiten maupun regulasi. Dan terkait rupiah memang kita sudah beberapa kali BI Rate ya meningkatkan suku bunganya, dan tentu saja faktor utamanya adalah untuk meningkatkan atau menguatkan rupiah. Dan harapannya memang ada, kita tunggu katalis ke depan seperti apa. Nah, itu yang seperti apa. Pertama mungkin secara fundamental kita itu baik sebenarnya. Kita lihat laporan keuangan kuartal pertama 2026, kuartal kedua 2026, itu hasilnya sangat solid, ya kan? Jadi banyak perusahaan yang bagus, tumbuh solid, bahkan Big Bank yang biasanya tumbuh under 10%, kemarin Bank Mandiri itu tumbuh 24%, itu lah net income-nya. Bisa dibilang bombastis, ya kan? Dari Bank Mandiri, dan dari emiten lain seperti TINS kemarin, lalu ada Inco yang tumbuhnya memang sangat oke. Ditambah juga kita kan punya pasar komoditas yang tinggi, ya kan? Jadi ada yang namanya earning cycle. Jadi earnings kita tinggi karena komoditas mahal, ya kan? Kita diuntungkan. Jadi earning secara fundamental kita itu bagus, dan itu bakal teraplikasi pada kuartal ketiga, kuartal keempat. Jadi memang outlook ke depannya, karena resiko sudah price in dan earnings ke depan itu laporan keuangan terbaru itu akan bersifat solid ya. Tentu saja kita lebih optimis ke depannya. Jadi kalau kita bandingin dari akhir tahun kemarin, kan IHSG kan nyentuh all time high-nya ya di angka 9.000. Dan sekarang tahun 2026 itu terkoreksi cukup dalam. Dan estimasi kami dari hasil riset kami punya base case di skenario ya, bahwa IHSG akan ranging dan berada di sekitaran 7.200 pada akhir tahun. Ya, jadi memang movers Kompas 100 itu cukup rebound-nya cukup kuat ya. Kenapa? Karena seperti Aman, BRPT itu kan salah satu saham-saham konglomerasi yang kena yang namanya HSC, ya kan, High Shareholder Concentration, dan harga sahamnya itu juga turun cukup dalam. Jadi drawdown-nya atau penurunannya itu sudah sekitar 70% sekian kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa mayoritas risk dari penurunan IHSG itu sudah mulai price in, terutama di saham-saham konglomerasi. Karena kalau kita lihat secara bulanan, monthly, itu udah mulai rebound cukup tinggi, terutama kalau kita bandingkan dengan tanggal 8 Juni ya. Karena 8 Juni 2026 itu adalah bottomnya IHSG, at least sekarang. Karena ada di 5.300 dan saham Konglo itu turun cukup dalam. Dan dari segi price action, memang kalau kami lihat itu sudah masuk dalam fase rebound. Itu pertama. Dan kedua, dari segi fundamental, itu memang cukup sangat-sangat solid, karena kalau kita lihat dari Aman Mineral misalnya, Aman itu ada project-project terkait misal earning cycle terkait ramp up PES 8 batu hijau, lalu ada project di tahun 2032. Jadi kalau kita lihat forecastingnya, forecasting EPS, forecasting PE, price to earning ratio, memang saham Aman Mineral yang awalnya konglomerasi yang PE-nya kemahalan, overvalue, sudah mulai under value dan ada potensi ke depannya gitu. Fundamentalnya solid dan harga sudah mulai masuk ke fair value-nya atau nilai wajarnya seperti itu. Itu dari Aman Mineral. Dan dari BRPT juga dan BRMS juga, di mana memang ada sentimen terkait ini ya, harga komoditas yang lagi meningkat. Seperti emas misalnya, harga emas kan masih bertahan di level $4.000 per troy ounce-nya, di mana tentu saja ini dapat meningkatkan profitabilitas dari emiten-emiten tersebut. Dan tadi disebut juga Bank Mandiri ya, bahwa Bank Mandiri memang kemarin baru rilis keuangan ya, antara Bank Mandiri dan juga Bank BCA, di mana hasil kinerjanya sangat solid ya. Bank BCA itu menembus rekor 1000 T dari tingkat kreditnya. Dan dari Bank Mandiri itu juga labanya itu naik 24%, ya kan. Dan dalam artian memang kondisi kita itu sangat solid secara fundamental. Namun dari segi price action memang masih dalam fase konsolidasi setelah penurunan cukup dalam ya. Untuk Telkom kalau kita lihat ya memang ada catatan ya bahwa Telkom ini secara valuasi sudah sangat undervalue. Dimana kalau kita bandingkan antara rata-rata valuasi selama 3 tahun 5 tahun terakhir, ini cukup menarik.
Plus Telkom adalah salah satu saham yang defensif. Jadi ini sangat menarik terutama bagi investor-investor yang tipenya adalah konservatif. Itu pertama. Kedua, Telkom itu membagikan dividen dan ada katalis juga terkait divestasi dari new tradisi. Jadi ada sentimen corporate action. Jadi memang kalau di Indonesia, investor di Indonesia itu kan banyak yang bergerak harga sahamnya karena adanya corporate action gitu. Dan Telkom itu baru saja melakukan divestasi dari new tradisi. Jadi antara sentimennya, lalu dari valuasinya yang cukup murah, memang Telkom ini menarik khususnya buat investor yang tipenya konservatif. Dan karena harga saham itu nggak digerakkan hanya karena fundamental doang, Kak. Ada yang digerakkan oleh sentimen dari regulator, sentimen dari global. Karena kalau kita bercermin ke global kan eskalasi sudah mulai kembali ya. Harga oil kembali meningkat kembali setelah kemarin ada di 70 USD per barelnya di WTI, Brent, sekarang mulai naik kembali di angka 80 sekian. Jadi kalau kita lihat emiten tersebut, itu sangat solid kinerjanya dan itulah yang membuat rebound dari Kompas 100. Kalau bagi kami ya, kan menyesuaikan dengan tipe-tipe investornya ya. Kalau in general, kami itu masih overweight ke dua sektoral, Kak. Pertama sektoral banking, kedua adalah sektoral komoditas. Komoditas itu tadi ada kayak seperti Aman Mineral, lalu ada Inco, ada Tins, ada Antam. Kenapa? Karena memang harga komoditi itu lagi naik-naiknya pada tahun 2026. Karena ketika harga oil naik, harga-harga komoditas lain itu bakal menjadi substitusi, ya kan? Substitusi seperti CPO itu. Jadi karena harga yang lain naik, itu tentu saja akan meningkatkan dari profitabilitas emiten-emiten komoditi. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, beberapa ya. Ada Antam misal, lalu ada BRMS, lalu ada Indi, Inco, ada Aman Mineral. Karena kalau kita lihat secara valuasinya, meskipun beberapa saham konglomerasi yang overvalue itu sudah mulai kembali ke fair value-nya. Seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa emiten ya dari komoditi. Kalau perbankan, kenapa kami bilang menarik? Karena perbankan ini cukup menarik terutama bagi investor jangka panjang yang tipenya konservatif ke moderate. Karena kalau kita lihat dari segi price action-nya itu sudah mulai sangat undervalue, sangat-sangat undervalue, dan adanya cash flow tahunan pasti dari dividen. Dan dividen yield dari banking itu sangat menarik, terutama seperti Bank BRI yang dividen yield-nya sekitar hampir kemarin menyentuh 11-12% ya di harga-harga rendahnya seperti itu. Dan sekarang pun masih double digit. Dan untuk Bank BCA sendiri, kalau kita lihat, Bank BCA ini salah satu bank terbaik juga kan di dunia kan, dan menawarkan dividen yield sekitar 4-5-6%. Jadi memang cukup menarik, terutama dari kinerjanya yang masih moncer, plus juga dari dividen yield yang tinggi. Dan kalau kita bandingkan valuasinya dari rata-rata selama 3 tahun, bahkan 10 tahun terakhir, ini sudah paling murah. Namun tentu saja kita harus mencermati ya terkait risiko-risiko yang ada, terutama dari penggunaan kreditnya, lalu dari NPL-nya misalkan, lalu dari peningkatan suku bunga dari BI rate misalkan. Tentu saja itu bisa mencerminkan terhadap profitabilitas ke depannya. Cuma kami memang masih overweight atau masih memberikan bobot lebih besar kepada komoditi dan juga dari banking seperti itu. Jadi ya, kita sempat meriset terkait dampak adanya sentralisasi ekspor terhadap komoditi. Dan hal yang kami riset utama itu adalah terkait di bagian nikel, ferroinikel. Dan memang secara profitabilitas, terutama kayak Antam, itu hanya berdampak sedikit dari profitabilitas, sekitar ranging antara 0 sekian sampai 2%. Jadi kalau kita lihat nggak terlalu berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Cuma tentu saja itu menjadi sentimen yang negatif dipandang oleh pasar karena adanya sentralisasi dari kegiatan supply demand market seperti itu kan ya. Karena memang pasar itu suka dengan market supply demand yang organik seperti itu kan. Jadi itu tentu saja menjadi risiko. Dan menurut hemat kami ya bahwa risiko ini sudah price in karena memang waktu diinisiasikan idenya pasar itu sudah jatuh, ya kan, jatuh cukup dalam dan memang sekarang sudah mulai rebound kembali. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya bahwa most of the risk itu already priced in di dalam sektor-sektor komoditi maupun beberapa saham yang fundamentalnya bagus. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.